Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amirul Febria, NPM 19035010035 dari Teknik Sipil Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian debit. Pengertian umum. Pengendalian debit biasa disebut orang sebagai pengendalian banjir. Banjir adalah kondisi aliran di sungai yang melebihi kondisi normal. Debit di sungai dikaitkan dengan limpasan hujan di daerah aliran sungai yang bersangkutan. Pada daerah aliran sungai yang rusak, daerah resapannya sangat kurang sehingga sebagian besar limpasan hujan akan masuk ke dalam sungai. Yang pertama ada metode vegetatif. Tujuannya yaitu mengurangi pukulan butir-butir air hujan yang jatuh di permukaan tanah, mengurangi kecepatan aliran permukaan. Dengan adanya akar-akar tanaman, tanah menjadi lebih gembur sehingga mudah meresapkan air. Daun-daun yang busuk atau humus bersifat menggemburkan tanah sehingga memudahkan penyerapan air. Proses evapotranspirasi mengurangi jumlah air yang mengalir di permukaan tanah. Metode vegetatif dilaksanakan dengan cara reboisasi dan penghijauan, penanaman tanaman penutup tanah, penanaman secara menurut kontur, penanaman secara strip, dan lain-lain. Berikut adalah gambar penanaman menurut kontur dan penanaman secara strip. Yang kedua ada metode mekanik. Dalam metode ini, kemiringan medan diperkecil sehingga memperlambat aliran permukaan, memberi kesempatan agar air lebih mudah meresap ke dalam tanah dan mencegah erosi permukaan dengan cara membuat terasiring. Ada beberapa macam terasiring yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi setempat, yaitu jenis tanah dan kemiringan medan. Yang pertama ada graded terraces atau channel terraces. Yang kedua ada level terraces. Yang ketiga bench terraces atau teras bangku. Yang ketiga ada tanggul atau dikes atau levees. Tanggul dibuat untuk menambah kapasitas penampang sungai, langsung di tepi sungai atau dengan memanfaatkan bantaran banjir. Pembuatan tanggul berarti merubah pola aliran dan angkutan sedimen pada bagian sungai yang bersangkutan. Perencanaan tinggi tanggul harus berdasarkan 3 pertimbangan, yaitu pertimbangan teknis yang menyangkut stabilitas bangunan, pertimbangan ekonomis yaitu membuat konstruksi yang murah namun memenuhi syarat stabilitas dan manfaat, pertimbangan sosial yaitu dengan adanya bangunan ini, bencana banjir dapat dihindarkan, tercapainya suasana aman, lingkungan yang bersih, kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya tidak terhambat. Adanya tanggul akan merubah pola pemutusan daerah setempat. Oleh karena itu, perencanaan tanggul perlu diikuti dengan perencanaan drainase daerah yang diamankan. Berikut adalah gambar dari tanggul. Berikut merupakan contoh beberapa macam tanggul. Yang atas ada contoh tanggul tanah. Yang di bawah ada tanggul dari beton. Ada grafiti, tembok beton, seluler, buttress. Tanggul ditempatkan pada satu sisi atau di kedua sisi tebing sungai. Letak tanggul hendaknya tidak terlalu dekat dengan sungai menjaga agar tidak mudah tergerus oleh aliran air. Yang keempat ada bangunan pembagi banjir dan saluran banjir. Pengendalian cara ini bertujuan menurunkan muka air sungai di daerah genangan banjir serta membuang sebagian atau seluruhnya aliran banjir dengan cepat melalui saluran banjir atau floodway. Dalam merencanakannya, perlu mempertimbangkan kondisi tempat pembuangan banjir. Berikut adalah gambar bangunan pembagi banjir dan bangunan saluran banjir. Pembagian debit banjir dilakukan di hulu daerah yang diamankan terhadap banjir, sedang penyaluran air banjir dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Sebagian banjir dialirkan ke sungai lain yang terdekat. Sebagian debit dialirkan langsung ke laut. Sebagian debit dialirkan ke rawa atau danau, sebagian debit yang dialihkan ke saluran akan dialihkan kembali ke sungai di hilir daerah yang diamankan. Saluran banjir dapat dioperasikan secara tetap atau sementara tergantung kondisi yang ada. Pada operasional sementara, debit dialirkan ke sungai sampai mencapai ketinggian muka air yang diizinkan. Kemudian debit selebihnya dialirkan ke saluran banjir.
Pada operasional tetap, seluruh debit dialirkan ke saluran banjir, sehingga dibutuhkan kapasitas yang besar. Perlengkapan pembagian banjir yaitu pelimpah samping yang ditempatkan di awal saluran, pintu pengatur ditempatkan di sungai atau pintu pengatur dipasang baik di awal saluran banjir maupun di sungai. Yang kelima, ada bangunan pelimpah banjir. Bangunan ini bertujuan membuang sebagian air banjir melalui pelimpah samping sehingga diperoleh penurunan muka air di hilir. Efektivitas pengendalian cara ini menjadi berkurang bila muka tanah rendah tersebut semakin meningkat karena pengendapan atau dimanfaatkan untuk keperluan lain oleh penduduk. Berikut adalah gambar bangunan pelimpah banjir. Yang keenam, ada waduk. Fungsi waduk untuk pengendalian banjir, yaitu untuk menahan sementara waktu aliran banjir, menurunkan debit maksimum, serta mengalirkan air ke hilir sedemikian hingga tidak melebihi kapasitas alur sungai. Operasional waduk pengendali banjir dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, waduk banjir tanpa pengaturan. Waduk mempunyai konduit dan pelimpah, namun tidak dilengkapi dengan pintu pengatur. Hidrograf aliran keluar tergantung pada dimensi konduit dan pelimpah. Yang kedua ada waduk pengendali banjir dengan pengaturan. Baik konduit maupun pelimpah dilengkapi dengan pintu, sehingga debit yang keluar dapat dikontrol. Sedemikian rupa, sehingga tidak melebihi kapasitas alur sungai di hilir waduk atau sampai pada batas debit tertentu. Rumus umum pelimpah, yaitu Q sama dengan C kali B kali H pangkat 3/2, di mana Q sama dengan debit yang melalui pelimpah dengan satuan meter kubik per detik, B sama dengan lebar pelimpah dengan satuan meter, H sama dengan tinggi air di atas pelimpah dengan satuan meter, C sama dengan koefisien debit. Perencanaan waduk pengendalian banjir meliputi perencanaan kapasitas waduk yang tergantung pada tinggi bendung, dimensi pelimpah, dimensi pipa, dan pintu-pintu pengatur. Untuk pengendalian banjir di hilir, dapat dipilih cara pengendalian dengan membuat sebuah waduk besar di sungai utama atau beberapa waduk kecil di anak-anak sungai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.